Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar lagi Alkitab. Mumpung saya masih sehat, mumpung saya masih bisa berbicara, mumpung saya masih hidup, saya beritakan kebenaran firman ini. Kalau saya sudah meninggal, saya nggak bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Makanya mumpung saya masih hidup, saya beritakanlah firman Tuhan ini. Tidak ada ruginya kita membantu pekerjaan Tuhan. Ya, memberitakan firman Tuhan kan berarti membantu pekerjaan Tuhan. Saudara yang kekasih, kenapa kita harus belajar Alkitab? Dasarnya apa? Tuhan menyuruh kita belajar Alkitab. Kalau saudara baca di dalam Roma, Roma 15 ayat yang keempat, ini dasarnya kita belajar Alkitab. Ya, Roma 15 ayat yang keempat saya bacakan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci ini. Di sini dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ini Alkitab ini ditulis dari zaman dulu. Dan di dalam Alkitab ini orangnya sudah mati semua. Adam dan Hawa sudah mati. Abraham sudah mati. Ishak sudah mati. Yesus pun sudah mati. Murid-murid Yesus pun sudah mati, Yudas pun sudah mati, dan semua apa yang ditulis di dalam Alkitab ini orangnya sudah mati semua. Dan kita pelajarin, kenapa orang ini masuk surga, kenapa orang ini masuk neraka. Kita pelajarin. Makanya mumpung ada Alkitab ini, kita pelajarin, kenapa orang ini masuk surga ya, kenapa orang ini masuk neraka. Kita pelajarin. Kalau kita nggak pelajari, kita nggak tahu orang ini masuk surga, masuk neraka. Jangan hanya bermodal keyakinan, kita harus tahu. Kita harus tahu. Hidup orang Kristen tuh harus pintar. Harus tahu kenapa orang ini masuk surga, kenapa orang ini masuk neraka. Kita harus tahu. Makanya kita harus belajar Alkitab biar tahu. Saudara yang kekasih, saya ingin tanya kepada saudara. Kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati, saudara harus mengikuti perkataan Yesus atau mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Bukan mengikuti ajaran manusia atau mengikuti ajaran pendeta. Karena yang membawa saudara ke surga itu Tuhan Yesus, bukan pendeta. Ya kan? Kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati, saudara harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang membawa kita ke surga, bukan pendeta. Ini sangat penting. Saudara yang kekasih, kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena ini sangat penting. Sebelum kita mati, kita harus tahu nih, yang membawa kita ke surga itu siapa? Kalau kita baca di dalam Lukas, Lukas 23 ayat 42 saya bacakan. Ya, Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang dibawa Yesus ke Firdaus. Jadi yang membawa kita ke Firdaus atau ke surga itu Yesus. Jadi kalau saudara ingin tinggal di Firdaus, saudara harus ikut aturan Yesus, bukan aturan pendeta. Ini yang membuat dasar kita belajar Alkitab. Oh, yang membawa saya ke surga ternyata Yesus.
Kita baca lagi di dalam Yohanes 14. Apa benar ya Yesus yang membawa kita ke sorga? Yohanes 14 ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di sini yang dikatakan yang membawa kita tinggal di sorga itu Yesus, bukan pendeta. Saya harus mempertegas nih. Jadi kalau kita ingin tinggal di sorga setelah mati, kita harus mengikuti aturan Tuhan, bukan aturan manusia. Bukan aturan pendeta. Karena yang membawa kita ke sorga itu Yesus, bukan pendeta. Kenapa saya ingin mengatakan seperti ini? Karena sekarang ini banyak pendeta yang ingin seperti Tuhan. Karena sekarang ini banyak orang Kristen lebih taat dengan peraturan pendeta dari peraturan Tuhan. Sekarang ini banyak orang Kristen lebih percaya perkataan pendeta daripada perkataan Tuhan. Saya tidak mengadu domba. Teman saya memberitakan kebenaran. Kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati, saudara harus mengikuti perkataan Yesus. Karena Yesuslah yang membawa saudara ke surga, bukan pendeta. Kenapa saya sering mengatakan seperti ini? Karena di akhir zaman ini banyak pendeta yang ingin seperti Tuhan. Dia buat ajarannya sendiri. Apa benar di akhir zaman ini banyak pendeta yang ingin seperti Tuhan? Dia nggak mau ikut aturan Tuhan. Dia tidak mau mengikuti perkataan Tuhan. Kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, saya bacakan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saya ingin bacakan yang terakhir. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini pendeta yang duduk di bait Allah. Berarti pendeta toh di bait Allah itu kan gereja. Dia ingin menyatakan seperti Allah. Ini yang saya katakan kepada saudara. Kalau saudara mau tinggal di surga setelah mati, saudara harus mengikuti perkataan Tuhan, bukan perkataan pendeta. Karena sekarang ini banyak pendeta ingin seperti Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. 2 Petrus 2 ayat yang ketiga dan 4. Saudara perhatikan khotbah-khotbah pendeta. Kalau saya perhatikan pendeta-pendeta khotbah, sering saya perhatikan khotbah-khotbah pendeta, seolah-olah itu yang punya surga itu pendeta. Saya dengar khotbahnya seperti itu. Dia merubah ajaran Tuhan. Dia nggak mau mengikuti ajaran Tuhan. Apakah ada pendeta yang nggak mau mengikuti ajaran Tuhan? Ada. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena di dalam Alkitab ada pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan. Sehingga dia buat ajarannya sendiri. Ini sangat penting. Apa benar ada pendeta yang keluar dari kebenaran Tuhan? Kita baca di dalam 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15 saya bacakan ya.
Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Oleh karena mereka meninggalkan ajaran Tuhan, itu maksudnya. Ajaran yang benar kan dari Tuhan. Nah, karena mereka keluar dari ajaran Tuhan, ajaran yang benar, maka tersesatlah mereka. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati, saudara harus mengikuti ajaran yang benar dari Tuhan. Karena sekarang ini banyak penyesat-penyesat yang sudah keluar dari ajaran Tuhan. Apa benar ada pendeta yang mengajarkan ajaran yang nggak benar? Kita baca di dalam Matius. Matius 15 ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Matius 15 ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini pendeta-pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan. Dia buat ajarannya sendiri yang disebut ajaran manusia. Sehingga Tuhan mengatakan, percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati, saudara harus mengikuti ajaran Tuhan, bukan ajaran manusia. Ini sangat penting, karena ini menyangkut tentang setelah kita mati. Banyak orang Kristen nggak sadar masalah ini. Banyak orang Kristen mengikuti ajaran pendeta. Banyak orang Kristen lebih percaya perkataan pendeta daripada perkataan Alkitab. Saya harus ngomong nih. Karena di dalam gereja ini sekarang sudah darurat kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Saya perhatikan pendeta-pendeta nggak mau mengajarkan ajaran Tuhan. Yang diajarkan hanya percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Selesai. Dia nggak mau mengajarkan jemaatnya melakukan perintah Bapa yang di surga. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Di situ ada katakan perintah Bapa yang di surga. Jadi kalau kita mengikuti perintah Yesus, maka kita yang masuk surga. Tetapi kalau kita mengikuti perintah pendeta, maka sia-sia ibadah kita. Percuma kamu beribadah kalau kamu mengikuti perintah pendeta. Karena banyak sekarang ini pendeta ingin seperti Tuhan. Semua ajaran Tuhan itu dibuang. Diganti dengan ajaran dia. Sehingga apa yang terjadi? Banyak jemaat orang Kristen tersesat. Kenapa saya ngomong seperti ini terus? Karena sudah terjadi banyak sekali orang Kristen yang sudah mati kan? Ya, orang-orang Kristen yang sudah mati kan banyak. Bahkan pendeta-pendeta yang mati kan sudah banyak. Nah, kalau mereka tidak mengikuti ajaran Tuhan, tidak mengikuti perkataan Tuhan, mereka yang sudah mati, dia masuk ke neraka. Makanya saya katakan, semua tulisan yang ada di dalam Alkitab ini untuk pelajaran kita. Kenapa orang ini masuk neraka? Kenapa orang ini masuk surga? Ternyata orang ini masuk neraka karena tidak mau mengikut peraturan Tuhan. Tidak mau mengikuti perkataan Yesus. Sekalipun dia pendeta, kalau dia nggak mau mengikuti perkataan Tuhan Yesus, dia nggak masuk surga. Karena yang membawa kita ke surga itu Yesus. Jadi kuncinya ada di Yesus. Sayangnya sekarang ini banyak pendeta-pendeta menyalahgunakan firman Tuhan bukan untuk bawa orang ke surga, ke neraka. Saya perhatikan pendeta-pendeta besar ini. Saya bukan menjelekkan pendeta ya. Saya mengajarkan bagaimana caranya kita bisa masuk surga setelah mati. Saya harus memperhatikan pendeta-pendeta khotbah-khotbahnya. Kalau khotbahnya bukan ajaran Tuhan, maka pendeta itu mengajarkan orang masuk ke neraka, bukan ke surga.
Saya perhatikan, banyak pendeta tidak mengajarkan ajaran Tuhan. Mereka memakai ajarannya sendiri. Pendeta besar, saudara perhatikan. Contohnya Pak Ratu Sabdono, Gilbert Lumayendo, Mel Atok, Stephen Tong. Siapa lagi tuh? Masih banyak pendeta-pendeta besar. Saudara cek, ajarannya sesuai nggak dengan Alkitab? Kalau ajarannya dia sesuai dengan Alkitab, aman kita. Tetapi kalau ajarannya sudah keluar dari ajaran Tuhan, dia buat ajaran sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Saudara nggak bisa dibawa Tuhan ke sorga. Karena apa? Yang membawa saudara ke sorga itu bukan pendeta, Tuhan. Makanya saudara harus tahu ajaran Tuhan itu apa. Ajaran Tuhan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Bukan orang yang beribadah kepada Tuhan yang masuk surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Makanya di dalam Matius 15 ayat yang ke-7 sampai 9, percuma kamu beribadah sedangkan ajarannya bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran manusia. Banyak sekarang pendeta-pendeta merubah ajaran Tuhan, sehingga ajaran Tuhan itu sudah nggak ada lagi di dalam gereja. Contohnya, Tuhan mengatakan apa yang sudah kusatukan tidak boleh diceraikan manusia. Itu kan ajaran Tuhan, itu kan perkataan Tuhan. Kalau saudara sudah menikah nggak boleh bercerai, toh itu ajaran dari Tuhan. Tetapi sekarang buktinya banyak orang yang melanggar aturan Tuhan. Ya kan? Orang Kristen yang bercerai itu keluar dari ajaran Tuhan loh. Kalau dia sudah keluar dari ajaran Tuhan, dia mati, kira-kira masuk surga nggak? Ya nggak masuk. Bahkan pendeta pun ada yang bercerai, kan? Ajaran Tuhan nggak boleh bercerai. Matius 19 ayat yang ke-6. Apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu ajaran dari Tuhan. Itu perkataan Tuhan. Kalau kita tidak mau taat dengan perkataan Tuhan, maka kita yang ngambil risiko sendiri. Banyak orang Kristen gak sadar masalah ini. Enteng aja ngomongnya. Gue sudah gak cocok sama bini gue. Gue sudah gak cocok, gak tahan lagi, gak kuat lagi sama istri, sama gak kuat, udah. Dia nggak tahu dampaknya masuk neraka. Ini sangat penting. Orang Kristen yang bercerai, dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Dia sudah keluar, dia sudah tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Kita baca Matius 7 ayat yang ke-26. Saya bacakan langsung ya, biar jelas ya. Kemudian mana tuh? Matius 7 ayat 26. Nah ini dia 25, 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Jadi kalau Tuhan sudah mengatakan apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan, lalu kita tidak mau taat, bercerai, maka kita disebut bodoh. Bodohnya di mana? Sudah jadi orang Kristen, gak masuk surga. Bodoh itu namanya. Kalau kita orang Kristen, keselamatan kita sudah dapat, lalu kita buang keselamatan itu, bodoh gak? Bodoh. Dia sudah dikasih keselamatan, tetapi keselamatannya itu dia buang. Itu namanya bodoh. Barang siapa yang sudah mendengar perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus? Apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi kalau kita tidak mau taat ini, maka kita disebut orang bodoh. Orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan, itu bodoh. Jelas ya? Ini yang saya ingin katakan. Kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati, saudara harus mengikuti perkataan Yesus, bukan perkataan manusia.
bukan perkataan pendeta. Karena perkataan pendeta ada yang melawan perintah Tuhan. Dan banyak pendeta-pendeta yang melawan perintah Tuhan, banyak. Sudah perhatikan pendeta-pendeta yang tadi saya ngomong. Khotbahnya sesuai nggak dengan firman Tuhan? Contoh, hampir semua pendeta mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Betul ya? Saya harus ngomong A, B nih. Hampir semua pendeta mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. 1000 macam alasan, itu urusan dia. Kita cek perkataan Yesus. Benar nggak hukum Taurat itu dibatalkan? Kita baca dalam Lukas. Lukas 16 ayat 17 saya bacakan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ini yang katakan Yesus loh. Yesus mengatakan lebih baik langit dan bumi ini lenyap daripada hukum Taurat dibatalkan. Saya tanya kepada saudara, dunia sudah lenyap belum? Langit bumi sudah lenyap belum? Belum. Berarti hukum Taurat masih berlaku. Nggak dibatalkan. Yesus mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan. Tetapi banyak sekali pendeta yang membatalkan hukum Taurat. Banyak sekali pendeta tidak percaya dengan perkataan Yesus. Kalau saya yang ngomong bisa salah. Tapi kalau Yesus yang ngomong tidak pernah salah. Saya baca ulang. Di dalam Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat dibatalkan. Jadi hukum Taurat kata Yesus nggak pernah dibatalkan. Jadi harga hukum Taurat itu lebih berharga daripada langit dan bumi. Bayangin saudara yang kekasih. Kalau hukum Taurat itu sangat mahal, lebih mahal hukum Taurat daripada isi dunia dan isi langit. Tetapi sayang, banyak pendeta yang membatalkan hukum Taurat. Untuk apa kita menjadi hamba Tuhan kalau kita melawan perkataan Tuhan? Banyak pendeta yang melawan perkataan Tuhan. Tuhan mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan. Lukas 16 ayat 17. Kalau kita sudah melawan perintah Tuhan, berarti kita keluar dari ajaran Tuhan. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, sekarang ini banyak pendeta yang ingin seperti Tuhan. Semua perkataan Tuhan dibuang. Diganti perkataan dia. Tuhan mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan, dibuang dari gereja. Diganti, hukum Taurat sudah dibatalkan. Siapa yang membatalkan hukum Taurat? Pendeta. Jelas omongan saya. Saya nggak melawan pendeta, saudara yang kekasih. Saya memberitakan faktanya, banyak pendeta yang membatalkan hukum Taurat. Kalau saudara tidak mau mengikuti perkataan Tuhan, saudara mati, kira-kira bisa dibawa Tuhan ke surga nggak? Nggak bisa. Makanya saya katakan kepada saudara, kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati, saudara harus mengikuti perkataan Tuhan. Karena yang membawa saudara ke surga itu Yesus, bukan pendeta. Yesus mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan. Itu perkataan Yesus loh. Nah, kalau kita mengikuti perkataan Tuhan, maka Tuhan akan membawa saudara ke surga. Tetapi kalau saudara mengikuti perkataan pendeta, hukum Taurat dibatalkan. Saya tanya, apakah pendeta saudara bisa bawa saudara ke surga setelah mati? Itulah. Saya sering melihat orang Kristen mati. Ya, orang Kristen mati. Pendetanya nganterin sampai kuburan. Iya kan? Saudara perhatikan orang-orang Kristen yang sudah mati. Pendetanya hanya mengantar sampai ke kuburan. Tetapi yang mengantar kita sampai ke surga, Yesus. Saudara mau ngikut aturan siapa? Aturan pendeta atau aturan Yesus?
Kalau saudara mengikuti aturan pendeta, maka saudara diantar sampai kuburan. Selesai. Sisanya lu jalan sendiri, mau kemana terserah. Tetapi kalau saudara mengikuti perkataan Yesus, maka saudara akan dibawa sampai ke sorga, bukan sampai kuburan. Beda, saudara yang kekasih. Makanya Tuhan mengatakan, kalau kamu ingin tinggal di sorga, ikuti perkataan Yesus. Perkataan Yesus, hukum Taurat tidak dibatalkan. Perkataan pendeta, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Kita baca di dalam Roma, biar jelas ya. Roma 3 ayat 31 memperjelas hukum Taurat tidak dibatalkan. Roma 3 ayat 31. Jadi demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami mendegukan. Kenapa Rasul Paulus mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan? Karena ada yang mau membatalkan hukum Taurat. Makanya Rasul Paulus tegaskan di dalam ayat 31. Jadi jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Itu tanda seru. Ini Rasul Paulus yang katakan loh. Makanya saya ingin katakan, semua pelajaran di dalam Alkitab ini kita pelajarin. Biar tahu. Saya tahu bahwa hukum Taurat tidak dibatalkan dari Alkitab. Saya teliti Alkitab ini. Karena di dalam Alkitab ini ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Makanya saya serius. Saya ingin tanya kepada saudara. Kalau saudara ingin dikasih uang 1 triliun, senang nggak saudara? Serius nggak? Ada orang mau kasih uang saudara 1 triliun. Kira-kira saudara serius nggak? Serius. Ini Tuhan datang mau kasih kita surga lebih triliunan. Serius nggak? Nah, saya belajar Alkitab ini serius. Karena Tuhan ingin membawa saya ke surga. Dengan catatan, ikuti perkataan Yesus. Udah dapat benang merahnya nih. Jadi kalau kita tidak mau mengikuti perkataan Yesus, saudara mati, mau masuk surga, ngimpi. Makanya saya katakan saudara, kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati, ikut perkataan Yesus, bukan perkataan pendeta. Karena perkataan pendeta nggak bisa membawa kita ke surga. Pendeta nggak bisa bawa kita ke surga. Yang tadi saya ngomong, kalau kita mati nih, pendeta kita ngantar kita sampai kuburan. Setelah itu kita dilepasin. Betul nggak? Karena pendeta nggak bisa bawa kita ke surga, mentoknya sampai kuburan. Yang bisa membawa kita sampai ke surga itu hanya Yesus. Yohanes 14 ayat yang pertama, kedua, ketiga. Aku menyediakan tempat untuk kamu. Nanti aku akan bawa kamu ke surga. Sebelahnya Yesus. Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Siapa itu? Yesus, bukan pendeta. Bukan pendeta. Pendeta itu kacung. Tuh kacung. Pembantu. Cuman sekarang ini pendeta banyak yang mengkhianati Tuhan. Apa yang Tuhan katakan diganti dengan perkataan dia. Makanya saya ingin katakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, di situ dikatakan di akhir zaman banyak pendeta-pendeta yang ingin seperti Tuhan. Dia yang menentukan masuk surga dan neraka. Saudara perhatikan sekarang pendeta-pendeta. Seolah-olah yang punya surga dia yang menentukan. Itu kan ingin seperti Tuhan. Apa dia sanggup membawa jemaatnya ke surga? Saya ingin tanya kepada saudara. Saudara punya pendeta nih. Pendeta saudara sanggup nggak bawa saudara ke surga? Yang sanggup membawa saudara ke surga adalah Yesus. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya ngerti banyak sekali pendeta yang ingin seperti Tuhan. Kalau saudara mengikuti
perkataan pendeta yang nggak benar, saudara mati, saudara diantar sampai kuburan saja. Tetapi kalau saudara mengikuti perkataan Yesus, saudara mati, saudara diantar sampai ke surga. Apa itu perkataan Yesus? Matius 7:21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Perintah Bapa yang di surga apa? Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Jelas ya. Jadi kalau saudara mengikuti perkataan Yesus, dipastikan saudara mati dibawa Tuhan ke surga. Tetapi kalau saudara mengikuti perkataan pendeta yang nggak benar ya, pendeta yang benar juga ada, tapi jarang. Saya ngomong apa adanya, jarang sekarang ini. Saudara kalau ingin melihat pendeta yang benar, cek khotbahnya. Tanya, Om Pendeta, apakah kita masih menjalankan Taurat atau tidak? Tanya. Saudara kan punya pendeta, saudara tanya sama pendeta saudara. Tanya, hukum Taurat masih berlaku nggak? Kalau dia mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi, berarti dia melawan perintah Tuhan. Betul ya? Kan di dalam Lukas 16 ayat 17 di situ dikatakan, lebih baik langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat dibatalkan. Itu kata Yesus. Tetapi kalau pendeta saudara mengatakan hukum Taurat udah nggak berlaku lagi, sudah dibatalkan, berarti perkataan dia berlawanan dengan perkataan Yesus. Betul kan? Nah, yang jadi masalah kalau saudara mati, pendeta saudara bisa nggak bawa saudara ke surga? Paling sampai kuburan. Tetapi kalau saudara mau memegang perkataan Yesus, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap, maka saudara mati, saudara dijamin masuk ke surga, dibawa Yesus ke surga. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyuarakan suara Tuhan, bukan suara saya. Yang saya sampaikan di YouTube ini bukan suara saya, suara firman. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu ingin tinggal di surga, ikuti perkataan Yesus. Apa itu perkataan Yesus? Hukum Taurat tidak dibatalkan. Clear. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, ikuti perkataan Yesus. Jangan ikuti pendeta. Pendeta yang nggak benar ya. Sekarang ini banyak pendeta yang nggak benar. Banyak yang nggak benar. Mereka sudah keluar dari ajaran Tuhan. Ciri-cirinya meninggalkan hukum Taurat. Kalau kita sudah meninggalkan hukum Taurat, cerai nggak apa-apa. Berzina nggak apa-apa. Maling nggak apa-apa. Dia pakai dasarkan kita diselamatkan oleh kasih karunia. Waduh, sepertinya rohani ya. Padahal Tuhan bilang, kamu ini bodoh mengikuti pendeta yang melawan perintah Tuhan. Ya, kalau saudara kurang jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Saya ngomong ini lagi nih. Ini adalah orang Kristen yang mengikuti ajaran Yesus. Nih, masuknya ke surga. Nih, surga. Yang ini orang Kristen atau pendeta ini, tangga ini, pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan. Dia buat ajaran sendiri. Pendeta-pendeta yang sudah nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ini jalannya di sini. Maling, judi, semua dosa apapun nggak apa-apa, tetap jalan. Ujungnya menuju kebinasaan. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, ikuti ajaran Tuhan. Jangan ikuti pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan. Karena sekarang ini banyak pendeta yang nggak mau diatur Tuhan. Ya, kenapa banyak pendeta nggak mau diatur Tuhan? Karena di dalam gereja itu banyak uangnya. Kalau pendeta mengikuti aturan Tuhan, dia nggak bisa mengambil uang perpuluhan. Ya nggak, larinya ke uang juga ujung-ujungnya. Karena akar kejahatan adalah cinta uang. Ini pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan, dia nggak mau pakai ajaran Tuhan.
Di Matius 15 ayat yang ke-7 sampai 9 ini. Percuma kamu beribadah sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia ini. Jadi kalau saudara mau tinggal di surga, ikuti aturan Tuhan yang di sini. Masuk surga itu susah, saudara yang kekasih. Nggak segampang apa yang saudara pikirkan. Ya, nggak hanya bermodal percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Yang sudah pasti kalau saudara ingin masuk surga, Matius 7:21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga ini. Orang Kristen yang melakukan perintah Bapa yang di surga ini, dia akan masuk surga. Tetapi orang Kristen yang nggak mau melakukan perintah Bapa yang di surga ini, dia hanya bermodal percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Setelah mati nggak masuk surga. Ini ayatnya. Matius 7 ayat 21. Saya bacakan. Matius 7 ayat 21 saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau, nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Kalian pembuat kejahatan. Orang Kristen yang masih berbuat dosa, posisinya ada di sini. Waktu dia masih hidup, dia masih santai-santai aja. Nih, masih hidup, orang Kristen, pendeta yang masih berbuat dosa, waktu dia masih hidup, masih nyantai. Tetapi nanti kalau dia sudah mati, seperti ini, masuk ke dalam neraka. Mungkin saudara berbuat dosa waktu masih di dunia, nggak ada yang hukum saudara. Tapi nanti kalau saudara sudah mati, saudara akan mendapatkan siksaan dalam api neraka. Jadi di dalam Alkitab ini ada yang mati masuk surga, ada yang mati masuk neraka. Ini hanya ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ini dua jalan. Saudara mau pilih jalan yang lebar atau yang sempit? Bagaimana saudara bisa mengerti kebenaran firman Tuhan kalau saudara nggak diajar dengan kebenaran? Saya tidak menjelekkan pendeta, saya tidak menghakimi, tapi saya mengatakan kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati, saudara harus mengikuti perkataan Yesus, bukan perkataan pendeta. Perkataan pendeta nggak bisa membawa kita ke surga. Yang tadi saya ngomong, kalau saudara mati, saudara ikutin pendeta, maka pendeta itu hanya mengantar saudara sampai kuburan. Tapi kalau saudara mengikuti perkataan Yesus, saudara mati, saudara dihantar sampai ke surga. Pilihan ada di tangan saudara. Tanya pendeta saudara menjalankan Taurat enggak? Kalau pendeta saudara menjalankan Taurat, berarti dia mengikuti perintah Yesus. Ya kan? Tapi kalau pendeta saudara nggak mau menjalankan Taurat, berarti dia sudah tidak mau taat dengan perkataan Yesus. Tinggal tunggu setelah mati masuk neraka. Ini Alkitab. Di dalam Alkitab nih ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Yang masuk surga yang mengikuti perintah Yesus. Yang masuk neraka adalah orang yang meninggalkan, melawan perintah Yesus lah ya, kasar ngomongnya. Jadi nggak menjadi jaminan kita orang Kristen pasti masuk surga. Tidak menjamin orang pendeta itu mati masuk surga. Yang dijamin pendeta orang Kristen yang masuk surga adalah orang yang mengikuti perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus? Kalau sudah menikah jangan bercerai. Salah satu ya, masih banyak.
Saudara yang kekasih, kalau ada orang Kristen yang bercerai atau pendeta yang bercerai, tinggal tunggu di neraka nanti. Kalau dia nggak mau bertobat, nggak enak dengernya. Lebih baik kita ditegur di dunia daripada ditegur setelah mati. Kalau kita di dunia masih ditegur, masih bisa ada berubah, masih bisa ada pertobatan. Tetapi kalau kita sudah mati, ditegur, nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Lebih baik kita hancur di dunia daripada hancur di neraka. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara mau masuk surga, ikuti perkataan Yesus. Bagaimana kalau pendeta yang nggak mau mengikuti perkataan Yesus keluar dari gereja itu? Ya, saya ingin katakan kepada saudara, kalau pendeta saudara tidak mau mengikuti perkataan Yesus, keluar dari gereja itu. Saya bukan mengadu domba, saudara yang kekasih. Saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Enak nggak enak, suka nggak suka, ini adalah firman Tuhan. Kalau pendeta yang nggak menjalankan hukum Taurat, dia mendengar YouTube ini pasti marah. Kalau mau marah jangan sama saya, sama Yesus. Karena Yesus mengatakan kepada saya bahwa hukum Taurat tidak dibatalkan. Jadi kalau saudara mau marah sama saya, salah alamat. Marahlah sama Yesus. Karena Yesus mengatakan, lebih baik langit dan bumi ini lenyap daripada hukum Taurat batal. Jelas ya ayatnya ya. Kalau saudara kurang ngerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Dan kalau saudara ingin mempelajari secara mendetil masalah ini, kita ketemu. Kalau di YouTube ini kayaknya kurang mantap. Saudara, kalau mau belajar secara mendetil, mumpung masih hidup, ya kan? Nggak salah kan kita belajar Alkitab, mumpung masih hidup, mempelajari ini secara mendetil, hubungi saya terangkan semua. Saya nggak cari uang. Kita sama-sama mencari sorga. Saya cari sorga, saudara cari sorga. Tidak ada dusta di antara kita. Ya. Tidak ada dusta di antara kita. Murni rindu untuk mendapatkan sorga. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kau mengajarkan kami, katakan iya dan iya, tidak dan tidak. Ajari kami mengikuti perkataan Yesus, ajari kami mengikuti ajaran dari Tuhan Yesus. Kami ingin tinggal di sorga setelah mati. Bimbing kami, berikan kami keberanian untuk keluar dari pendeta-pendeta yang sesat, agar kami mendapatkan keselamatan yang abadi. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua yang mendengar dan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berkati YouTube ini dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.